21 daerah dipastikan memiliki bakal pasangan calon tunggal setelah KPU memperpanjang masa pendaftaran. Calon kepala daerah, 5 diantaranya yang ada di Jawa Timur, nantinya akan melawan kota kosong. Saya Belinda Firda akan mengajak warga Jawa Timur santap siang sembari menanggapi isu tersebut. Bagaimana nantinya jika kota kosong yang menang? Lime Cafe and Resto yang terletak di lobi Hotel Fave, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menghadirkan desain Art Deco. Memasuki kafe ini, pengunjung akan disuguhkan kemewahan dan keindahan ornamen artistik yang estetik. Beragam menu Nusantara tersedia, diantaranya ikan saus mangga, iga bakar, dan sayur lodeh. Dan yang tidak terlewat, makanan khas Sidoarjo, pepes bandeng. Minuman yang tersedia juga variatif. Di antaranya watermelon squash, kopi susu gula aren, dan coffee mojito. Sambil bersantap, pengunjung juga bisa menikmati live music dengan paket romantic dinner. Pemirsa, kali ini sudah bersama saya ada Mas Raffi, Mas Dandi, dan Pak Kasmuin. Kita akan membahas bagaimana fenomena kota kosong yang sepertinya akan muncul di Pilkada 2024 ini. Namun sebelum itu, kita simak informasi berikut ini. Setelah masa pendaftaran kepala daerah diperpanjang 3 hari mulai 2 hingga 4 September 2024, jumlah daerah dengan 1 calon tunggal cuma berkurang 2, menjadi 41 daerah. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah yang terdapat calon tunggal terbanyak, yakni 6 kabupaten kota. Sedangkan di Pulau Jawa, yang terbanyak di Provinsi Jawa Timur, yakni 5 kabupaten kota. Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Ngawi. Berdasarkan peraturan, calon tunggal akan melawan kota kosong pada Pilkada Serentak 2024. Pemilih boleh mencoblos kota kosong. Pasangan calon tunggal pun bisa dinyatakan kalah jika tidak berhasil mengumpulkan lebih dari 50% suara sah. Jika kalah, pemerintah pusat akan menunjuk penjabat kepala daerah hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 5 tahun mendatang. Namun jika calon tunggal yang menang, masyarakat mengkhawatirkan tidak ada kontrol kebijakan pada pemerintahan karena kepala daerah tersebut di bawah koalisi besar alias diusung hampir seluruh partai politik. Untuk itu KPU usul Pilkada ulang yang dimenangkan kota kosong dilaksanakan tahun depan. Menurut Mas Raffi ini sebagai masyarakat Jawa Timur, gimana Mas Raffi? Kalau menurut saya pribadi, menurut saya itu kurang seru Mbak ya. Kalau misalkan lawan kota kosong, khususnya di masyarakat ini jadi tidak ada pembahasan dalam tongkrongan gitu. Nah, tapi kalau untuk segi dari pengamatan masyarakat, kayaknya partai politik ini gagal dalam mengkader atau mengusulkan kader-kadernya untuk menjadi paslon gitu, entah biaya kos yang terlalu mahal atau bagaimana. Namun bagi masyarakat efeknya juga biasa-biasa aja sih Mbak. Kita pun akan kerja kembali, kita pun akan kembali beraktivitas. Siapapun pemilihnya, siapapun pemenangnya, ya kita akan tetap ke kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, kita bergeser ke Mas Dandi. Mas Dandi ini sebagai aktivis mahasiswa gitu ya, melihat ini apakah menurut Mas Dandi ini ke demokrasi gimana ya Mas, dianggap mencederai kah atau seperti apa Mas Dandi melihatnya? Ya kalau menurut dari kacamata teman-teman mahasiswa, persoalan daripada melawan kota kosong ini sebenarnya ini kalau bicara terkait demokrasi harusnya manusia melawan manusia, bukan manusia melawan kota kosong. Jadi kalau memang suguhan kepada masyarakat, tadi saya juga sepakat dengan pandangan masyarakat. Jadi ketika
pilkada ini melawan kotak kosong, ya kalau memang masyarakat nggak sepakat dengan salah satu calon itu, ya mending sekalian gitu, sekalian dalam artian memilih kotak kosong gitu. Karena daripada proses yang seperti ini, yang penting kita memilih kotak kosong sehingga nantinya di pilkada tahun depan ada pengulangan gitu. Oke, berarti kurang baik dilihat dari kacamata demokrasi menurut teman-teman mahasiswa. Bapak, Pak, ini kan kotak kosong kayaknya ini Pak bakalan ada lagi gitu ya setelah tahun-tahun sebelumnya, kemudian di Makassar dulu juga satu kejadian gitu ya, ada kotak kosong menang. Kalau menurut Bapak ini menciderai masyarakat nggak sih Pak? Kalau saya melihatnya munculnya pasangan tunggal itu kok masih diwarnai dengan ini prestasi-prestasi para calon yang kemudian bisa menggait simpati para partai-partai yang ada di wilayah masing-masing, seakan-akan sepakat sekali kalau kita jadikan lagi ini misalnya kayak cerminannya seperti itu kalau saya melihat Jawa Timur, karena mayoritas yang ada dari 5 itu rupanya didominasi oleh calon-calon yang memang cukup berprestasi di daerahnya kalau saya lihat. Oke, berarti Bapak melihat ini di Jawa Timur kecil kemungkinan kotak kosong menang, Pak? Bisa jadi seperti itu. Tapi bukan berarti satu pasangan itu tidak bisa diharapkan gitu kan, tidak banyak yang diharapkan. Berarti Pak Kasmuin ya menilai banyak unsur lah munculnya pasangan tunggal itu kan, karena ya politik itu juga nggak sedikit biayanya dan sebagainya, itu juga pertimbangan. Oke, terakhir ya memang itu dimention ya pemirsa, jadi politik itu tidak sedikit biayanya. Itu bisa jadi satu alasan mungkin menurut warga bagaimana akhirnya sebagian wilayah di Indonesia ini ada kotak kosong. Ya apapun, terima kasih Mas Dendi, Pak Kasmuin, Mas Raffi pendapatnya bahwa sesaat lagi kita akan segera menghadapi pesta demokrasi yang kedua. Kali ini untuk pemimpin kita di daerah masing-masing. Jadi harapannya kotak kosong atau tidak. Kalaupun pemirsa ada yang menghadapi nantinya dipilih harus kotak kosong atau calon tunggal, itu siapapun yang terpilih harus bisa amanah. Gitu ya, mewakili suara rakyat dan juga terus bekerja dengan baik. Amin, harapan kita semua. Demikian Santap Siang kali ini dari Sidoarjo, Belinda Firda, Mahmud Fauzi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.